Baik, selamat pagi anak-anak kami semuanya kelas 11 SMA. Ya, kembali lagi bersama saya Bapak AP Manulang. Jadi hari ini kita akan belajar materi baru untuk kelas 11, itu di bab 2 mengenai teks eksplanasi. Kalau tertulis di RPP ya, itu tertulis pada KD 3.3 yaitu mengidentifikasi informasi baik pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Lalu KD 4.3 menginstruksi informasi baik pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ya, diharapkan anak kami nanti bisa menganalisis teks eksplanasi dengan memerhatikan isi, urutan kejadian, hubungan kausalitas, dan topik. Yang kedua, menulis kembali informasi baik pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara tulis, lisan dan tulis. Tujuan pembelajarannya, anak kami nanti dapat mengidentifikasi informasi baik pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis secara terampil menginstruksi informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis secara kreatif selama proses pembelajaran, dan percaya diri serta pantang menyerah. Baik, kita artikan sebenarnya apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan atau menerangkan perihal proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena sosial ataupun fenomena alam. Ya, sebenarnya kalau dia bagian proses, sama anak-anak kami semuanya udah nggak baru lagi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang teks prosedur. Hanya saja proses yang ada pada teks eksplanasi ini bukan proses yang dibuat, tetapi sudah terbuat sendiri dia ya. Baik dia proses tentang terjadinya sesuatu pada fenomena sosial maupun fenomena alam. Contohnya fenomena sosial, terjadinya pengangguran, itu kan nggak dibuat-buat itu ya. Ada prosesnya, terjadi kenapa adanya pengangguran yang ada di Indonesia ini contohnya ya, nggak usah terlalu jauh-jauh dulu kita. Lalu kenapa terjadinya fenomena korupsi di Indonesia, itu juga ada prosesnya. Lalu untuk fenomena alam, kenapa bisa terjadi gempa bumi, kenapa bisa terjadi tsunami, kenapa bisa terjadi hujan ya, itu juga sudah ada fenomenanya ya, sudah ada proses terjadinya. Nah, itu disebut sebagai teks eksplanasi ya. Lanjut, ciri-cirinya. Ciri yang pertama teks eksplanasi ini adalah ya, dia memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Nah, artinya bahwasanya teks itu tidak dibuat-buat berdasarkan pendapat pribadi seseorang ya, karena memang kenyataannya ya teks itu terjadi secara nyata. Nah, makanya disebut dengan faktual atau fakta. Lalu yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Artinya bahwasanya informasinya itu adalah ilmu yang bersifat pengetahuan ya, pengetahuan yang bersifat keilmuan. Berarti contohnya terjadinya hujan, nah, itu kan ada ilmunya itu. Nah, masuk ke mata pelajaran apa kan gitu dia. Nah, kalau terjadinya korupsi, itu kan udah masuk ke keilmuan kewarganegaraan mungkin kan. Nah, lalu menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial ya, menjelaskan proses. Jadi ada proses terjadinya ya. Prosesnya itu bisa berdasarkan urutan tindakan, bisa juga berdasarkan sebab akibat ya. Adanya sebab lalu ada akibat, atau kebalikannya nah ya, ada akibat dikarenakan sebab. Nah, begitu. Nah, contoh ya, contoh satu. Ini termasuk ke fenomena alam nah ya, tentang gunung meletus. Gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu. Lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi berbeda-beda. Ada yang menyemburkan lahar panas, ada juga yang menyemburkan lahar dingin berupa lava dan material-material lainnya. Gunung berapi yang masih aktif bisa meletus kapan saja. Penyebab terjadinya gunung meletus adalah ekstrusi magma, yaitu kegiatan magma yang telah mencapai permukaan bumi.
Gunung meletus biasa terjadi di daerah-daerah yang dataran tinggi, di mana ada gunung berapi di sekitarnya. Gunung meletus juga bisa disebabkan oleh gempa bumi atau seisme. Peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Jadi, jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Kenali saja gejala-gejala bencana alam ini supaya bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu, dan jangan lupa selalu meminta pertolongan Tuhan, ya. Jadi teks yang pertama ini ya, contoh pertama ini disebut sebagai teks eksplanasi. Kenapa? Nah, kita analisis dulu ya. Kenapa dia disebut sebagai teks eksplanasi? Yang untuk menganalisisnya ada 3 yang perlu kita cari ya, yaitu isi, adanya urutan kejadian, adanya urutan hubungan kausalitas ya. Untuk bagian isinya, apakah teks ini menjelaskan tentang terjadinya suatu fenomena alam atau sosial? Nah, begitu dia. Kalau kita lihat tadi, kita baca bahwasanya teks tersebut menjelaskan tentang terjadinya suatu fenomena alam ya. Gunung meletus itu kan fenomena alam ya. Jadi itu terjadinya gunung meletus. Nah, bukan menjelaskan tentang gunung ya, tapi tentang bagaimana terjadinya gunung meletus. Itu bisa kita lihat berdasarkan urutan kejadian ataupun kausalitas. Tapi kalau untuk bagian kedua ya, untuk bagian urutan kejadiannya, ini tidak terlihat pada teks ini memang ya. Bagaimana langkah-langkah proses bagaimana proses terjadinya gunung meletus ya, dari tahapan pertama sampai tahapan terakhir nggak ada dijelaskan. Hanya saja untuk bagian hubungan kausalitas ya, kausalitas itu hubungan sebab akibat ya, ada ya. Ini terdapat pada 2 kalimat ini. Penyebab terjadinya gunung meletus adalah ekstruksi magma, yaitu kegiatan magma yang telah mencapai permukaan bumi. Nah, itu yang pertama ya. Ini hubungan sebab akibat. Lalu yang kedua, gunung meletus juga bisa disebabkan oleh gempa bumi atau seisme. Jadi untuk hubungan kausalitasnya, sebab akibatnya ada, tapi untuk urutan kejadiannya tidak dijelaskan. Nah, tapi hal ini pun juga sudah bisa mendukung bahwasanya teks untuk contoh 1 ini adalah teks eksplanasi ya, karena dia tentang fenomena alam ya, fenomena, menjelaskan tentang terjadinya suatu fenomena, lalu dia juga memiliki hubungan sebab akibat. Tapi untuk urutan kejadiannya tidak ada. Nah, kita lanjut ke contoh kedua. Nah, ada contoh kedua yaitu pelangi. Ini tentang terjadinya pelangi. Pelangi adalah sebuah bosor spektrum besar yang berlangsung sebab adanya pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi dianggap sebagai satu di antara gejala optik serta meteorologi berwujud cahaya dengan aneka ragam warna yang saling sejajar terlihat di langit atau medium lainnya. Pelangi merupakan busur cahaya dengan ujung yang mengarah pada horizon ketika hujan ringan. Di sekitar air terjun, pelangi juga dapat terlihat dengan jelas. Pelangi serta efek cahaya lain yang ada di langit disebabkan oleh adanya cahaya yang membias serta menyimpang menjauhi partikel. Ketika matahari terbenam, langit ini akan berubah warna merah sebab sinar matahari melewati atmosfer yang jauh lebih tebal daripada matahari berada tinggi di atas langit ketika siang hari. Pelangi tidak akan terlihat di malam hari atau pada saat cuaca mendung. Hal tersebut dikarenakan pelangi adalah hasil dari pembiasan cahaya. Pada awalnya, cahaya matahari ini akan melewati sebuah tetes hujan, lalu dibelokkan atau dibiaskan menuju tengah tetes hujan sehingga akan memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan yang dibarengi dengan matahari bersinar. Namun dari sisir yang berlawanan, dari sisi pengamat, posisi si pengamat harus terletak di antara matahari serta terkesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Matahari dan mata si pengamat serta pusat busur pelangi harus ada di dalam satu garis lurus. Cahaya dengan panjang gelombang paling pendek dan pada warna ungu, serta di bagian kurva dengan panjang gelombang terpanjang ada pada merah di bagian luar ya. Jadi pada teks ini ya terdapat saya rasa
isi, urutan kejadian, dan hubungan kausalitasnya. Nah, makanya teks tersebut dikatakan sebagai teks eksplanasi ya. Kita buktikan ya. Untuk di bagian isi, teks tersebut juga menjelaskan tentang terjadinya suatu fenomena ya. Ini fenomenanya lah fenomena alam, tentang terjadinya pelangi ya, terjadinya pelangi. Untuk urutan kejadiannya ada nak ya, urutan kejadian. Kenapa bisa terjadi pelangi? Ketika matahari terbenam, langit ini akan berubah warna merah sebab sinar matahari melewati atmosfer yang jauh lebih tebal daripada saat matahari berada tinggi di atas langit. Ketika siang hari, pelangi tidak akan terlihat pelangi tidak akan terlihat pada malam hari atau pada saat cuaca mendung. Hal tersebut dikarenakan pelangi adalah hasil pembiasan cahaya. Nah, pada awalnya, itu ya, itu masuk ke langkah-langkahnya ya, prosedurnya ya, prosesnya. Pada awalnya, cahaya matahari ini akan melewati sebuah tetes hujan. Itu langkah pertama, ya, proses pertama. Lalu dibiaskan menuju tengah tetes hujan, sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Jadi untuk urutan kejadiannya ada, ya, sudah terlihat ya. Nah, pada kata awalnya, lalu menggunakan konjungsi selanjutnya ya. Lalu masuk ke hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Ada juga dia, pelangi serta efek cahaya lain yang ada di langit disebabkan oleh adanya cahaya yang membias serta menyimpang menjauhi partikel. Jadi untuk analisisnya ya, mengapa ini disebut dengan teks eksplanasi sudah jelas ya. Di bagian isi dia sudah menjelaskan tentang terjadinya fenomena alam, itu terjadi pelangi. Untuk urutan kejadiannya ada ya, proses terjadinya pelangi ada dijelaskan di situ. Lalu untuk hubungan kausalitasnya juga ada ya, hubungan sebab akibatnya. Maka teks yang berjudul pelangi ini termasuk ke dalam bentuk teks eksplanasi. Jadi untuk menambah pemahaman kalian, ini saya sudah buat ada dua teks. Nah ya, ada dua teks. Teks yang pertama yaitu tentang banjir ya, nanti kalian baca apakah ini termasuk teks eksplanasi tentang terjadinya suatu fenomena ya. Saya rasa ini fenomena alam lah ya, banjir ya. Lalu ada yang kedua yaitu tentang narkoba ya, apakah ini juga termasuk teks eksplanasi ya, apakah ini juga termasuk ke dalam bentuk fenomena sosial ya. Kalau dibilang fenomena alam tidak ya, fenomena sosial. Jadi tugas kalian, kalau kalian merasa bahwasanya teks satu ada teks eksplanasi ya, nanti ada pertanyaannya, apakah teks satu termasuk teks eksplanasi? Kalau kalian mengiyakan, menyatakan bahwasanya itu teks eksplanasi, ini apa jenis teks eksplanasinya ya? Yang tadi tentang apa ini ya, banjir ini ya, ini termasuk jenis teks eksplanasi apa? Teks eksplanasi sosial atau teks eksplanasi alam? Lalu kalian analisis ya, kalian tentukan berdasarkan isinya kenapa dia teks eksplanasi, berdasarkan urutan kejadiannya, mana urutan kejadian yang ada pada teks tersebut, lalu yang mana hubungan kausalitasnya. Lalu masuk ke teks yang kedua ya. Kalau kalian merasa ini adalah teks eksplanasi, ini jenis teks eksplanasi apa? Ini teks eksplanasi alam atau teks eksplanasi sosial? Lalu kalian analisis lagi, yang mana bagian isi yang menyatakan itu teks eksplanasi, mana urutan kejadiannya, lalu yang mana hubungan kausalitasnya. Kena ya. Jadi saya rasa pembelajaran kita sampai di situ saja ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikirim ke Google Classroom. Nah, saya harap anak-anak kami bisa paham dengan materi yang saya sampaikan. Jadi saya tutup dengan mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.